Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم يا نعم المولى ويا نعم النصير صل على سيدنا محمد الهادي البشير صلاة تفتح لنا بها أبواب التيسير وتغلق عنا بها أبواب التعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, menjadi hamba yang bisa memahami betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala ciptakan kita. Allah Ta'ala tak luput setiap hari memberikan kepada kita semua makan dan minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tempatkan kita pada keluarga yang semuanya insya Allah sangat sayang kepada kita. Bapak dan ibu kita miliki, yang rela mengorbankan nyawa mereka sekalipun untuk kehidupan kita, ma'asyiral hadirin. Allah pun jadikan bagi kita saudara, laki-laki maupun perempuan, tempat kita meminta pertolongan sebelum kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita pun memahami bersama, kita menyadari nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup Allah Ta'ala menciptakan kita, tidak cukup Allah Ta'ala jadikan bagi kita semua keluarga yang sangat menyayangi kita. Ternyata Allah pun melengkapi nikmat tersebut dengan dijadikannya kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepadanya, beriman kepada nabinya, beriman kepada kitabnya Al-Quranul Karim. Itu tandanya surga Allah persiapkan bagi kita. Tidak cukup Allah muliakan kita di dunia, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita pula di akhirat kelak dengan surganya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hingga detik ini pun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala
tetap menjadikan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang juga mendapatkan taufik darinya, kemudahan untuk beramal soleh, kemudahan untuk mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Allah ringankan langkah kaki kita hingga kita bersama dapat berkumpul di tempat ini untuk menggapai ridha Allah, untuk menggapai kecintaan Allah, untuk menunaikan apa yang telah Allah Ta'ala wajibkan di dalam Al-Quran. Tepatnya pada surah Al-Jumu'ah Allah firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sidang Jumat yang berbahagia, ekspresi syukur kita yang paling hebat yaitu adalah dengan cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah melalui melaksanakan seluruh perintah-perintahnya serta menjauhi seluruh larangan-larangannya. Karena kita tidak pernah berbohong pada diri kita, ma'asyiral hadirin, bahwa memang benar kita menginginkan surga Allah, memang benar kita takut akan azab Allah di neraka. Akan tetapi adakah upaya dari kita untuk menggapai ridha Allah dan surganya? Tahukah kita apa yang disyaratkan oleh Allah sehingga kita berhak masuk ke dalam surga? Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Maryam, Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga, kata Allah, itulah surga yang hanya akan kami peruntukkan bagi hamba-hamba kami yang bertakwa. Syarat utama untuk masuk ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita, ma'asyiral hadirin, apakah telah sempurna? Zakat kita, ma'asyiral hadirin, apakah kita tunaikan? Puasa kita, ma'asyiral hadirin, apakah sudah kita jalankan sebaik-baiknya? Diri kita, ma'asyiral hadirin, apakah rela meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah meskipun kita menikmatinya? Karena takut kepada Allah kita tinggalkan. Itulah yang namanya takwa. Itulah yang kelak akan mengantarkan kita ke dalam surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengaku ingin surga jikalau tidak mau bertakwa. Hanya menginginkan surga Allah, akan tetapi tidak mau bertakwa, tidak mau meninggalkan hal yang diharamkan Allah, tidak mau melaksanakan seluruh hal yang diperintahkan oleh Allah. Mimpi belaka, ma'asyiral hadirin. Tentu syarat utama adalah ketakwaan kepada Allah. Hanya ketakwaan, ma'asyiral hadirin. Hanya ketakwaan, ma'asyiral hadirin. Kemudian mari kita bertobat kepada Allah. Karena satu saja, jikalau dosa masih menempel pada tubuh kita ketika kita meninggal dunia, maka satu saja daripada dosa tersebut sudah lebih dari cukup untuk menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka, wal'iyadzubillah. Jangan sampai ketika ajal menjemput masih tersisa satu daripada dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu mari bersama kita bertobat kepada Allah. Memang kita adalah manusia yang banyak salahnya, yang tidak diberikan oleh Allah maqam maksum, tidak dijadikan oleh Allah sebagai Rasul karena kenabian dan kerasulan telah terputus setelah adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi pada masa kini, ma'asyiral hadirin. Kita semua adalah anak Adam yang tidak luput dari dosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan di dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata'un. Benar kata Rasulullah, setiap anak Adam pasti akan senantiasa melaksanakan kesalahan dan dosa. Tidak luput dari dosa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, ma'asyiral hadirin, Rasulullah memberikan nasihat kepada kita setelahnya, wa khairul khata'in at-tawwabun. Akan tetapi sepaling baik di antara orang yang sering berbuat salah adalah dia yang mau bertobat kepada Allah. Adalah dia yang mau mengakui salah setelah dia berbuat dosa. Adalah dia yang mau tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia berbuat dosa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mungkin kita tidak berzina,
Mungkin kita tidak berjudi, mungkin kita tidak minum minuman keras ma'asyiral hadirin, akan tetapi mata yang senantiasa akan ikut kemanapun kita berada, apakah bisa kita jaga selama ini? Lidah yang selama ini ada di rahang kita, apakah kita bisa jaga selama ini ma'asyiral hadirin? Perkataan yang mungkin remeh-temeh kita anggap, namun ternyata itu adalah perbuatan dosa. Itu adalah perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Itu adalah perkataan yang akan menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka. Wal'iyadzubillah. Sayyidah Aisyah Ridha, seorang sahabat, bukan lagi sahabat Rasulullah, akan tetapi adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercinta, adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun dan tidurnya bersama Rasulullah, setiap hari bertemu Rasulullah, mata beliau senantiasa menatap wajah Rasulullah yang indah. Akan tetapi ma'asyiral hadirin, suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha duduk bersama Rasulullah, kemudian lewat di hadapan mereka berdua seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengenakan pakaian yang agak sedikit kekecilan ukurannya, sehingga Sayyidah Aisyah Ridha berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak lihat itu salah seorang sahabatmu? Pakaiannya terlalu sempit dan tidak cocok baginya ya Rasulullah." "Wahai Aisyah," kata Rasulullah, "wahai Aisyah, tobat engkau kepada Allah, minta ampun engkau kepada Allah. Ketahuilah wahai Aisyah, jikalau dosa daripada perkataanmu barusan tadi dicemplungkan ke lautan yang sangat luas, maka warnanya akan menghitam, baunya akan membusuk sebagaimana bau bangkai yang sangat menjijikkan." Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, perkataan yang mungkin bagi kita remeh-temeh, tidak ada unsur dosa di dalamnya, namun Nabi Muhammad kabarkan dosanya sangatlah besar, dosanya sangatlah parah, laut luas akan menghitam warnanya, akan membusuk baunya. Perkataan yang mungkin sering kali kita katakan, bahkan lebih dari itu pun sering kita katakan ma'asyiral hadirin. Sudah berapa banyak dosa kita? Sudah berapa dekat diri kita dengan neraka Allah? Jikalau ajal menjemput kita belum bertobat kepada Allah, ya Allah, alangkah ruginya kita ma'asyiral hadirin. Surga yang selama ini kita harap-harapkan, yang kita angan-angankan, yang kita damba-dambakan, akan menjadi mimpi belaka. Malaikat azab akan menjemput kita. Karena itu marilah kita bertobat kepada Allah. Tidak ada yang suci daripada kita. Semua dari kita pernah melakukan dosa, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memaklumi hal tersebut. Yang penting kita mau bertobat kepada Allah. Semua Bani Adam adalah para pendosa, kata Rasulullah. Namun yang terbaik di antara mereka adalah yang mau bertobat kepada Allah, yang mau mendekatkan diri kepada Allah, yang mengakui bahwa dia telah berdosa, yang beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jikalau tobat kita telah diterima oleh Allah, yang asalnya Allah murka, bukan hanya tidak lagi murka ma'asyiral hadirin, namun Allah Ta'ala berbalik 180 derajat menjadi cinta dan sayang kepada kita. Yang asalnya ketika kita bermaksiat kepada Allah, Allah murka dan benci kepada kita. Namun ketika kita bertobat dan tobat kita diterima oleh Allah, bukan hanya Allah tidak lagi murka ma'asyiral hadirin, namun Allah justru menjadi sayang dan cinta kepada kita. Allah tuturkan di dalam surah Al-Baqarah, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah akan senantiasa mencurahkan kasih sayang dan kecintaannya kepada hamba-hambanya yang sering bertobat dan kembali kepadanya. Allah cinta kepada kita ma'asyiral hadirin. Allah sayang kepada kita ma'asyiral hadirin hanya dengan tobat kepadanya, hanya dengan mengakui setiap kesalahan yang pernah kita lakukan dan kembali kepadanya, lebih dekat kepadanya subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah ada di tengah-tengah para sahabatnya, baru saja selesai daripada sebuah peperangan. Ketika itu ada seorang ibu kehilangan anaknya. Si ibu histeris menangis, "Mana anakku, mana anakku? Apakah ada di antara kalian yang melihat anakku?" Seakan-akan si ibu adalah orang gila karena saking sayang dan cinta kepada anaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan hal tersebut dan juga para sahabatnya.
Namun ma'asyiral hadirin, subhanallah, ketika itu juga sang ibu dari kejauhan melihat anak yang dia cari-cari sejak berjam-jam yang lalu. Si ibu dari kejauhan berlari, lupa diri. Dia lupa dia adalah perempuan yang tidak cocok melakukan lari seperti itu. Dia berlari lupa diri sekencang-kencangnya sehingga ia peluk anaknya. Ia cium anaknya dengan penuh tangis, dengan penuh rasa senang. Ia peluk anaknya, ia cium anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, bagaimana komentar kalian? Apakah besar kecintaan ibu ini terhadap anaknya?" Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Sangat besar kecintaan ibu ini terhadap anaknya. Dan beginilah keadaan setiap ibu terhadap anaknya ya Rasulullah." Rasulullah menyambungkan sabda beliau, "Wahai para sahabatku, apakah kalian tidak mengetahui bahwa kasih sayang Allah, bahwa kecintaan Allah terhadap hamba yang baru saja bertobat daripada perbuatan dosa yang ia lakukan itu jauh lebih besar daripada kecintaan ibu ini terhadap anaknya. La ilaha illallah." Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang melampaui kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Untuk siapa diberikan ma'asyiral hadirin? Untuk orang yang bertobat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa bertobat kepadanya. Allah terima taubat kita, Allah angkat derajat kita, Allah tempatkan kita dalam surganya. Ayuhan nas ittaqullah wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'adzim. Wa qala ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا فيه من الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة